Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Lestariana, dosen dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi Universitas Boyolali. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan mission statement. Sebagai seorang dosen, saya wajib menjalankan tridharma pendidikan tinggi, yaitu Dharma Pendidikan, Dharma Penelitian, dan Dharma Pengabdian Masyarakat. Dari ketiga dharma tersebut, Dharma Penelitian menjadi salah satu dharma di mana saya ingin memberikan kontribusi terbaik saya untuk perkembangan dan kemajuan bidang pertanian. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya telah melakukan beberapa kegiatan penelitian selama masa bakti saya menjadi seorang dosen. Sebagai dasar menjalankan penelitian, saya memiliki peta jalan penelitian di mana topik-topik penelitian saya mengacu pada visi misi program studi agroteknologi Universitas Boyolali. Sehingga pada akhirnya, di samping memberikan kontribusi bagi dunia pertanian, saya juga turut berperan untuk mewujudkan tercapainya visi misi program studi agroteknologi Universitas Boyolali. Visi Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi adalah menjadi program studi unggulan pada tahun 2025 di area Soloraya berbasis pengembangan potensi lokal. Misi Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi antara lain menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang mandiri, modern, sesuai dengan tuntutan zaman, mampu mengembangkan program-program unggulan dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait guna menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, profesional handal, mempunyai integritas yang tinggi, berjiwa nasional, peduli lingkungan, berjiwa entrepreneur, berbudi pekerti luhur, dan didukung oleh kemampuan leadership. Misi yang kedua, membangun jejaring dan menyelenggarakan kerjasama dengan dunia industri dan usaha kecil menengah berbasis potensi lokal. Berdasarkan pernyataan misi tersebut, dan dengan kompetensi serta konsistensi bidang keilmuan saya, topik-topik penelitian saya mengarah pada usaha budidaya pertanian dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal sebagai nutrisi tanaman untuk mencapai produksi hasil yang optimal. Beberapa hasil penelitian saya telah berhasil dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah, meliputi Jurnal Nasional ber-ISSN, Jurnal Nasional terakreditasi, dan Jurnal Internasional terindeks Scopus. Karya saya antara lain yang pertama, artikel dengan judul The Effect of Artful Scholar Mycorrhiza and Organic Manure on Soybean Growth and Nutrient Content in Indonesia, dipublikasikan di Bulgarian Journal of Agricultural Science pada volume 23 nomor 4, dan jurnal BCAS ini merupakan jurnal internasional terindeks Scopus dengan peringkat U3. Artikel yang kedua berjudul Respon Kedelai Hitam Glycine Max L. Merrill dengan inokulasi mycorrhiza pada berbagai taraf pemupukan anorganik di tanah Regosol Boyolali, dipublikasikan di Jurnal AgriOvet volume 2 nomor 1. Jurnal AgriOvet ini merupakan jurnal nasional yang saat ini terakreditasi dengan peringkat Sinta 5. Artikel ketiga berjudul Analisis Pertumbuhan Bibit Pepaya dengan Perlakuan Perendaman Zat Pengatur Tumbuh Bawang Merah dan Sintesis, dipublikasikan di Jurnal Nasional Agrotech Research Journal dengan nomor ISSN 27234177. Selanjutnya, artikel dengan judul Pengaruh Konsentrasi Pupuk Mikro Majemuk pada fermentasi urin sapi sebagai nutrisi hidroponik terhadap pertumbuhan dan hasil sawi pakcoy, dipublikasikan di Jurnal Nasional Agrotech Research Journal dengan nomor ISSN 27234177.
Selanjutnya, artikel dengan judul Improve Capsicum Seed Quality in Seedling Using Microorganism Organic Fertilizer dipublikasikan di Jurnal Nasional Metana. Saat ini, Jurnal Metana terakreditasi dengan peringkat Sinta 3. Selanjutnya, studi pertumbuhan dan evaluasi sistem tumpang sari intercropping pada melon, kukumis melon, dan cabai Capsicum annum dipublikasikan di Jurnal Nasional Mediagro. Saat ini, Jurnal Mediagro terakreditasi dengan peringkat Sinta 5. Dari beberapa karya yang telah saya sebutkan, karya saya yang paling fenomenal adalah penelitian dengan judul Studi Pertumbuhan dan Evaluasi Sistem Tumpang Sari Intercropping pada Melon, Kukumis Melon, dan Cabai. Makna penelitian saya terkait studi pertumbuhan dan evaluasi sistem tumpang sari adalah selama ini, petani melakukan kegiatan budidaya pertanian hanya berorientasi pada produksi dan profit. Petani belum sampai ke tahap analisis efektivitas atas model tumpang sari yang dipergunakan. Sehingga penelitian saya ini dimaknai sebagai bentuk atau cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dalam hal ini adalah petani melon dan cabai, melalui analisis pertumbuhan dan analisis sistem tumpang sari pada pertanian melon dan cabai. Bidang penelitian ini sangat sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu bidang budidaya tanaman, pertanian, dan perkebunan. Latar belakang keilmuan saya, pada saat S1, saya menempuh program studi agronomi, dan hal ini linier dengan jenjang pendidikan saya pada saat saya menempuh S2 juga pada program studi yang sama, yaitu agronomi. Pada saat studi, saya berfokus pada bidang kajian budidaya tanaman pertanian dan perkebunan. Di samping itu, penelitian saya ini juga telah sesuai dengan peta jalan penelitian saya dan juga telah sesuai dengan peta jalan penelitian yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi, di mana merupakan turunan dari visi dan misi Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi. Dilihat dari sisi inovasi atau novelty pada penelitian saya terletak pada metode penelitian, yaitu evaluasi sistem tumpang sari pada melon dan cabai. Tumpang sari melon dan cabai adalah hal langka yang dilakukan oleh petani, tetapi di Kabupaten Klaten ditemukan model tumpang sari melon dan cabai. Selain metode, inovasi atau novelty pada penelitian saya terletak pada parameter yang diukur, antara lain land equivalent ratio, aggressivity index, competitive ratio, relative yield ratio, dan efisiensi sistem penanaman. Beberapa parameter ini bisa menjadi indikator tentang efektivitas sistem tumpang sari, melon, dan cabai. Hasil penelitian ini mampu menjadi informasi bagi petani melon bahwa sistem pertanaman tumpang sari dengan komposisi melon merah dan cabai rawit merah memiliki potensi untuk dikembangkan. Penelitian ini berhasil dipublikasikan di Jurnal Penelitian Jurnal Mediagro volume 17 nomor 1 tahun 2021. Jurnal Mediagro diterbitkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang. Jurnal Mediagro merupakan jurnal nasional dengan nomor ISSN 26855321 dan termasuk jurnal nasional terakreditasi dengan peringkat Sinta 5. Penelitian ini telah sesuai dengan tema riset nasional tahun 2020-2024 pada usulan tema fokus riset bidang pangan. Ada 5 usulan fokus riset bidang pangan dan penelitian ini sesuai dengan ruang lingkup tema pertama, yaitu pengembangan teknologi peningkatan produksi pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan pokok dan hortikultura strategis.
Penelitian ini memiliki potensi untuk dikembangkan pada waktu periode yang berikutnya. Untuk kelanjutan penelitian nanti diarahkan pada analisis tumpang sari dengan pendekatan kajian analisis serangan HPT pada sistem tumpang sari melon dan cabai, serta usaha optimalisasi pertumbuhan melon dan cabai pada sistem tumpang sari dengan pemanfaatan mikroorganisme lokal sebagai agen penyedia nutrisi bagi tanaman. Demikian pernyataan dari hasil penelitian fenomenal yang pernah saya lakukan pada saat masa bakti saya menjadi seorang dosen. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.